Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Alif Mulfri. Saya Aura Putri Azaria. Saya Dwi Maulina. Saya Ananda Fauzia. Dan saya Adelia Silviana. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan teknologi. Nah, sebelum memasuki materi yang akan kami bahas, yang kami hormati Ibu Dea Aisyah Rusmawati, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah biologi, serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu materi yang pertama, ada pengertian teknologi rekombinasi DNA dan sejarah yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Ali Mufri. Yang kedua ada prinsip dan komponen rekombinasi DNA oleh Dwi, tahapan DNA rekombinasi dan isolasi DNA oleh Aura, pengaplikasian teknologi DNA rekombinasi dan kelebihannya oleh Ananda, dan yang terakhir ada kekurangan dan kesimpulan oleh Adel. Yang pertama, eh, kita bahas dulu nih. Sudah tahukah kalian apa itu teknologi rekombinasi DNA? Bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Sejarahnya, menurut Griffith pada tahun 1928 mengatakan bahwa gen dapat berpindah dari satu individu bakteri ke individu lainnya. Menurut Lederberg dan Tatum pada tahun 1946 mengatakan bahwa bakteri memiliki mekanisme seksual yang mana dapat menyebabkan terbentuknya kombinasi gen yang berasal dari dua sel yang berbeda-beda. Ada juga menurut Paul Berg pada tahun 1972 yang mengatakan yang berhasil membuat rekombinasi DNA pertama dengan enzim restriksi dan ligase serta berhasil menemukan bahwa komposisi DNA manusia 99% mirip dengan simpanse dan juga gorila. Yang terakhir ada menurut Stanley Cohen dan juga Herbert Boyer pada tahun 1973 yang yang merupakan peneliti pertama yang melakukan riset DNA rekombinan pada gen bakteri. Prinsip teknik DNA rekombinan yang pertama itu ada teknik isolasi DNA. Teknik isolasi DNA adalah serangkaian metode untuk memisahkan dan mengambil asam deoksiribonukleat atau DNA dari sel sampel biologis tertentu. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti pemecahan dinding sel, penghancuran membran sel, dan pemisahan DNA dari komponen seluler lainnya. Yang kedua ada teknik pemotongan DNA, itu melibatkan penggunaan enzim retriksi, yang merupakan protein yang dapat memotong DNA pada urutan tertentu. Enzim retriksi bekerja dengan mengenali dan memotong urutan nukleotida khusus pada molekul DNA. Yang ketiga ada teknik penggabungan DNA atau rekombinasi DNA, melibatkan penyatuan dua atau lebih fragmen DNA yang berasal dari sumber yang berbeda. Proses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan enzim ligase yang dapat membentuk ikatan fosfodiester di antara ujung-ujung bebas fragmen DNA. Penggabungan DNA umumnya terkait dengan pembuatan plasmid rekombinan atau konstruksi faktor yang mengandung fragmen DNA tertentu. Yang keempat ada teknik pemasukan DNA ke dalam sel hidup, dikenal sebagai transfeksi. Transfeksi melibatkan transfer bahan organik seperti DNA atau RNA ke dalam sel hidup agar dapat diintegrasikan atau diekspresikan di dalamnya. Beberapa metode transfeksi melibatkan penggunaan agen kimia, elektroporasi atau paparan medan listrik, mikroinjeksi atau penggunaan vektor virus. Pilihan teknik transfeksi tergantung pada jenis sel dan tujuan spesifik dari eksperimen atau aplikasi. Selain DNA masuk ke dalam sel, dapat digunakan untuk memahami fungsi gen tertentu, menghasilkan protein spesifik atau mengubah sifat-sifat sel secara genetik. Selanjutnya ada komponen rekombinasi DNA. Ada beberapa komponen yaitu gen target, enzim, vektor pembawa gen, dan sel wadah.
Yang pertama ada gen target. Gen target adalah gen yang akan disisipkan dan diharapkan ekspresinya. Contohnya seperti ini. Saat ini ingin membuat insulin sintetis itu menggunakan gen target berupa gen penghasil insulin. Contohnya diisolasi dari pankreas manusia. Yang kedua itu ada enzim. Enzim yang diperlukan adalah yang pertama enzim retriksi. Enzim ini merupakan enzim yang berfungsi untuk memotong ikatan fosfodiester, yaitu ikatan yang terjadi antara gula juga fosfat. Lalu ada enzim ligase. Enzim ligase ini adalah enzim yang dimana fungsinya balik ke enzim retriksi. Selanjutnya ada vektor. Vektor itu adalah yang membawa gen target. Jadi vektor ini bisa bermacam-macam. Bisa berupa plasmid, artificial kromosom, atau juga bisa menggunakan virus. Tapi yang paling umum adalah menggunakan plasmid. Plasmid ini adalah DNA yang dimana letaknya itu di luar nukleoid plasmid. Plasmid juga itu bisa bereplikasi dan diwariskan. Itu alasan kenapa plasmid itu digunakan sebagai vektor, karena ada beberapa alasan. Yang pertama karena plasmid merupakan rangkaian DNA yang sangat licin, dapat bereplikasi, dapat dipindahkan dari satu sel-sel yang lainnya, dan dapat diwariskan. Terakhir ada sel wadah. Sel wadah ini umumnya menggunakan sel bakteri, di mana yang paling umum digunakan adalah bakteri E. coli. Karena bakteri E. coli ini tidak mengandung gen yang berbahaya. Terus sifatnya mudah membelah, selnya mudah disisipkan plasmid dan mudah diperoleh serta dipelihara. Selanjutnya ada tahapan DNA rekombinan. Ini yang pertama yaitu isolasi DNA, yang kedua fragmentasi DNA menggunakan enzim endonuklease restriksi, yang ketiga ligase fragmen DNA ke dalam vektor yang sesuai dengan enzim ligase, yang keempat transfer DNA rekombinan ke dalam sel inang melalui proses transformasi, yang kelima seleksi sel yang telah mengandung molekul DNA, dan yang terakhir, produksi protein yang disandikan oleh gen target. Yang pertama yaitu isolasi DNA. Jadi ini merupakan langkah awal, yaitu dengan cara pembuangan dinding sel yang dapat dilakukan baik dengan cara mekanis seperti sonikasi, tekanan tinggi, beku leleh, maupun dengan cara enzimatis seperti pemberian lisozim. Langkah berikutnya yaitu lisis sel. Nah, setelah sel mengalami lisis, remukan-remukan sel harus dibuang. DNA yang telah dibersihkan dari protein dan remukan sel masih tercampur dengan RNA, sehingga perlu ditambahkan RNase untuk membersihkan DNA dari RNA. Selanjutnya ada enzim restriksi. Nah, ini merupakan langkah selanjutnya. Langkah kedua yaitu pemotongan DNA dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease. Nah, pemutusan ini itu dilakukan di dalam strain tertentu yang bertujuan untuk mencegah agar tidak merusak DNA. Pemotongan DNA genomik dan DNA vektor dengan menggunakan enzim restriksi ini harus menghasilkan ujung-ujung potongan yang kompatibel. Dalam arti, setiap fragmen DNA-nya harus dapat disambungkan dengan DNA vektor yang sudah berbentuk linear. Selanjutnya ada ligasi molekul DNA. Nah, pemotongan DNA genomik dan DNA vektor menggunakan enzim restriksi harus menghasilkan ujung-ujung potongan yang kompatibel. Artinya, fragmen-fragmen DNA genomik nantinya harus dapat disambungkan atau diligasi dengan DNA vektor yang sudah berbentuk linear. Adapun tiga cara yang dapat digunakan untuk meligasi fragmen-fragmen DNA secara in vitro. Yang pertama, yaitu ligasi menggunakan enzim DNA ligase dari bakteri. Yang kedua, ligasi menggunakan DNA ligase dari sel-sel E. coli yang telah diinfeksi dengan bakteriofag T4 atau lazim disebut sebagai enzim T4 ligase. Jika cara yang pertama hanya dapat digunakan untuk ligasi ujung-ujung lengket, cara yang kedua dapat digunakan baik pada ujung-ujung lengket maupun ujung tumpul. Yang ketiga, pemberian enzim deoksinukleotidil transferase untuk menyintesis untaian tunggal homopolimerik 3. Nah, suhu yang digunakan untuk aktivitas DNA ligase itu sebesar 37 derajat Celcius.
Selanjutnya ada transformasi sel inang. Nah, tahap ini itu merupakan analisis terhadap hasil pemotongan DNA genomik dan DNA vektor, serta analisis hasil ligasi molekul-molekul DNA tersebut. Tahap ini merupakan campuran reaksi ligasi dari ke dalam sel inang ini dinamakan transformasi karena sel inang diharapkan akan mengalami perubahan sifat tertentu setelah dimasuki molekul DNA rekombinan. Selanjutnya yaitu seleksi transforman dan rekombinan. Oleh karena DNA yang dimasukkan ke dalam sel inang bukan hanya DNA rekombinan, maka kita harus melakukan seleksi untuk memilih sel inang transforman yang membawa DNA rekombinan. Selanjutnya, di antara sel-sel transforman yang membawa DNA rekombinan, masih harus dilakukan seleksi untuk mendapatkan sel yang DNA rekombinannya membawa fragmen sisipan atau gen yang diinginkan. Pada dasarnya, ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi setelah transformasi dilakukan. Yang pertama, sel inang tidak dimasuki DNA apapun atau berarti transformasinya gagal. Yang kedua, sel inang dimasuki vektor religasi atau berarti ligasi gagal. Dan yang ketiga, sel inang dimasuki vektor rekombinan dengan atau tanpa fragmen sisipan atau gen yang diinginkan. Pelacakan fragmen yang diinginkan antara lain dapat dilakukan melalui cara yang dinamakan hibridasi koloni. Koloni-koloni sel rekombinan ditransfer ke membran nilon, dilisis agar isi selnya keluar, dibersihkan protein dan diremukkan sel lainnya hingga tinggal tersisa DNA-nya saja. Selanjutnya dilakukan fiksasi DNA dan perendaman di dalam larutan pelacak. Posisi-posisi DNA yang terhibridasi oleh fragmen pelacak dicocokkan dengan posisi koloni pada kultur awal atau master plate. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan koloni-koloni sel rekombinan yang membawa fragmen yang diinginkan. Kemudian ada aplikasi teknologi DNA rekombinan. Pertama, bisa digunakan pada bidang kesehatan, yaitu untuk hormon tubuh manusia yang diproduksi menggunakan E. coli dan digunakan untuk mengobati kelainan pertumbuhan, contohnya itu pada kerdil. Kedua, di bidang kelautan, penggunaan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran ikan. Yang ketiga, teknologi DNA rekombinan itu bisa untuk untuk bidang ilmu pengetahuan, itu membantu upaya memahami terjadinya kelainan pada manusia. Contohnya genetik. Yang keempat, pada bidang pertanian. Bakteri AIS direkayasa sehingga tidak membeku pada suhu rendah. Bakteri ini digunakan dengan disemprot pada tanaman agar tanaman tidak membeku di musim dingin. Adapun kelebihan dari yang pertama itu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidakpastian genetik, kemudian menghasilkan organisme dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada kekurangan dari rekombinasi DNA, diantaranya biaya produksi relatif mahal, memerlukan teknologi canggih, dan harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Munculnya berbagai gangguan kesehatan seperti alergi dan penyakit baru yang belum diketahui. Kesimpulannya, perkembangan teknologi rekombinan diartikan sebagai teknik molekuler yang mampu mengubah suatu molekul DNA untuk menggabungkan molekul DNA tertentu dengan bantuan enzim yang dapat melakukan pemotongan dan penyambungan suatu molekul dengan tepat. Perkembangan teknologi DNA juga memiliki keunggulan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.